Halo, aku Hasan Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot ini untuk ramalan karir kamu dari tanggal 3 Oktober hingga tanggal 9 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang memotivasi atau bermanfaat untuk kamu pelajari di minggu ini, untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu, untuk keluar dari rasa khawatir. Ya, ada beberapa di antara kamu ini seperti takut ya, khawatir manakala karir kamu mandek atau kamu nggak bisa menyelesaikan masalah kamu. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan pengadilan, dengan hukum. Saya ngerasa di sini energinya untuk beberapa di antara kamu ya. Ada yang dealing dengan pengacara, dengan sosial media, apa kata orang gitu ya. Jadi ya, beberapa di antara kamu ada yang berkutat di masalah yang sama setiap harinya. Ini yang mengganggu konsentrasi kamu, rasa percaya diri kamu, dan juga semangat kamu. Perlu di minggu ini bagi aku untuk senantiasa memperhatikan kesehatan tubuh fisik ya. Karena ini kalau tubuh kita nggak sehat, kita udah banyak pikiran nih gitu ya. Tubuh kita juga nggak mendapatkan asupan nutrisi, maka yang ada kita bisa jadi kolaps, malah makin sakit gitu ya. Tetaplah menjaga konsumsi yang sehat, makanan yang bernutrisi, makan makanan yang segar, buah-buahan, sayur-sayuran, supaya ngebantu kamu, tubuh kamu segar, olahraga tiap pagi ya. Apapun masalah yang dealing dengan kamu, mudah-mudahan kedepannya ada solusinya, ada jalan keluar ya. Oke, ada Five of Wands, ada King of Swords, Four of Pentacles, Ace of Swords, the Moon, Two of Wands, dan juga ada The Chariot dan Nine of Cups ya. Saya lihat ada beberapa di antara kamu di sini ya, masih kembali lagi di pusaran konflik dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius di sini, Sagittarius, Aries, Leo yang dealing dengan kamu ya, dimana sepertinya ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan seseorang yang sangat tegas ya. Kalau ngomong dia itu kasar, to the point, straight to the point ya. Dia itu bisa bekerja dan juga berkomunikasi, memperlakukan orang lain secara profesional memang ya. Ada sikap rasional di sini, sangat ambisius, juga bisa berdiplomasi ya. Cara dia di dalam memperlakukan orang lain memang fair ya, ya. Tapi terkadang dia memiliki situasi emosional yang tidak stabil. Ya, kalau dia nggak lagi dalam keadaan stabil, dia nggak akan mau merespon atau menanggapi siapapun. Ini bisa jadi kamu gitu, nggak pengen diganggu. Ya, kalau nggak dia bisa marah gitu ya. Ya, di sini ini juga bisa menjadi simbol situasi di mana kamu atau seseorang yang dealing dengan kamu di sini harus terbuka dia komunikasinya. Apa yang kamu inginkan, apa yang diinginkan oleh si dia terhadap kamu. Ya, ada keraguan di sini terhadap apa yang harus dilakukan untuk keluar dari konflik yang membelenggu kamu, dari masalah yang sedang mengelilingi kamu ya. Ya, di sini diperlukan adanya objektivitas, wisdom, kebijaksanaan. Sangat penting di sini. Juga penting bagi kamu untuk senantiasa aware terhadap situasi emosi kamu. Ya, dan untuk segala tindakan-tindakan yang kamu lakukan, make sure kalau tindakan kamu itu berdasarkan integritas, bukan memanfaatkan posisi. Manakala kamu memiliki posisi di atas ya, jadi posisi ini kamu manfaatkan untuk mencengkram bawahan kamu, semacam gitu nih. Jadi saya ngerasa seperti ada di sini posisi di mana posisi ini dijadikan sebagai cengkraman gitu, mencengkram yang paling lemah gitu ya. Kalau bukan kamu, bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu nih. Nah, dan kamu sekarang dalam situasi cengkraman itu. Saya melihat Two of Wands di sini sebagai simbol keterikatan kamu dengan energi lain, orang-orang di sekitar kamu ataupun lingkungan pekerjaan kamu ya. Ini bisa jadi partner bisnis kamu. Jadi ada keterikatan satu sama lain. Bisa jadi sebelum-sebelumnya sudah ada teken kontrak bersama, sudah ada kesepakatan bersama ya. Sudah ada usaha bersama, kerja bersama-sama gitu. Tapi di dalam malah ada jadi konflik gitu ya. Jadi ini semacam air di dalam gelas ya. Ada beberapa gelas nih gitu ya, beberapa gelas, lalu ada wadah yang paling besar, ini dimasukkan ke dalam semuanya, ini kan menjadi campur ya. Ya, harusnya kalau diletakkan di dasar yang rata, maka dia akan tenang. Tapi kalau dia diobok-obok nih, airnya bisa bertumpahan kan gitu. Nah, semacam itu saya rasa di sini. Jadi, situasi di dalam ini lagi seperti kacau ya, konflik. Ada yang pengen ngejatuhin kamu. Ya, ini saling menjatuhkan ini, saling mengobok-obok ya. Ada suatu kesalahan, bisa jadi kamu yang melakukan kesalahan atau orang yang terlibat dengan kamu ya, yang dealing dengan kamu. Jadi ini
ibarat eh, ibarat apa ya, laba-laba ya, apa, netnya laba-laba, sarangnya laba-laba. Kalau dia satu, dia goncang, digoncang gini semua kena gitu. Nah, ibarat seperti itu di sini ya. Ya, kalau ada satu yang membuat ibarat kerusuhan atau masalah gitu ya, yang lain itu respon semacam gitu di sini ya. Ya, ada the moon. Ya, sangat-sangat emosional di minggu ini karena ada beberapa dari rencana kamu udah dicoba, ada metode baru atau strategi baru mungkin ya yang kamu gunakan untuk marketing, untuk kamu yang marketing seller ya. Ya, ada project yang sedang kamu tangani, udah membuat bagannya ya, udah membuat plan perencanaan semuanya, tapi nggak sepenuhnya berjalan lancar gitu. Ada sih di sini kesuksesan gitu, tapi nggak 100% sukses. Ini sepertinya masih berlanjut dari energi-energi sebelum-sebelumnya ya. Di minggu ini masih ini round and round gitu, masih berkutat di situ gitu ya, masih berkutat di energi yang sama. Ini seperti yang saya katakan tadi ya, ini seperti air nih di dalam satu wadah yang udah dikumpulkan dari berbagai gelas. Di dalam ini nih, ini dia berputar-putar ya, goncang. Nah, itu yang saya rasakan. Ada Ace of Swords yang perlu kamu sikapi dari situasi yang kamu alami di minggu ini. Menurut saya ya, berdasarkan Ace of Swords di sini adalah tetaplah berpikir realistis ya, tetaplah memiliki cara pandang yang objektif, mana yang benar, mana yang salah. Ya, juga perlu di sini ada komunikasi yang terang benderang ya antara kamu dengan orang-orang yang dealing sama kamu di sini. Jika kamu adalah atasan gitu ya, pastikan situasi emosional kamu itu dalam keadaan tenang, baru ada komunikasi dengan bawahan. Supaya ketika kamu berkomunikasi ini bisa clear semua. Tapi kalau kamu punya banyak pikiran nih gitu ya, kamu mau mengarahkan, memberikan perintah pada bawahan juga bisa kabut gitu ya, nggak jelas ya. Jadi bawahan juga akan menerima pesan yang tidak jelas. Alhasil apa yang mereka lakukan, apa tanggapan mereka bisa jadi ambigu ya, nggak terkoneksi dia, jadinya dia nyerong gitu ya. Ya, situasi emosional kamu di sini sewaktu-waktu bisa meledak ya kalau terus dipancing-pancing. Ya, pastikan kamu dalam keadaan tenang. Kalau kamu merasa belum siap ngomong atau dealing dengan seseorang, lebih bagus menyingkirkan diri sendiri kan gitu ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang ngerasa aku bukan sosok yang arogan nih di sini. Ya, aku bukan energi King of Swords seperti yang disebutkan gitu ya. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang berenergi seperti ini gitu. Jadi ada perlu di sini bagi kamu untuk memiliki kemampuan memahami orang-orang yang dealing sama kamu. Ya, kalau situasi moodnya lagi nggak stabil ya, bagus kita menjauh gitu daripada kena masalah kan gitu. Ya, ada beberapa di antara kamu ngerasa khawatir dalam hal keuangan ya. Ya, pengen sih ngebantuin keluarga, nge-support ya, pengen juga mengembangkan bisnis, pengen buka bisnis lagi ya. Tapi karena kondisi keuangan takut nih manakala di depan ada kebutuhan mendadak lagi yang harus dipenuhi. Jadi gimana ya? Sekarang aku jadi bimbang nih antara mau buka bisnis apa enggak. Ada juga beberapa di antara kamu bingung nih memilih pekerjaan A atau B gitu ya. Yang mana aku harus pilih? Aku khawatir nih kalau aku salah langkah. Ya, bakalan ada beberapa di antara kamu mungkin akan dealing dengan perjalanan ya. Ya, yang mau jalan-jalan ya untuk refreshing itu bagus banget ini, menghindarkan diri dari situasi konflik ya. Ya, ada yang meninggalkan lingkungan toxic ini untuk beberapa di antara kamu. Oke, debat sama dedek kamu ada Page of Cups dan juga ada Ace of Pentacles. Bakalan ada pintu rezeki, solusi, jalan keluar ya. Bakalan selalu ada di sana tersedia nih. Ini like fork of the words gitu. Jadi banyak cara sebenarnya bagi kamu untuk menyelesaikan memperoleh solusi ya, menyelesaikan masalah yang sedang dealing dengan kamu. Cuman hanya perlu di sini bisa mengontrol emosi dan sikap. Ya, lebih tenang gitu ya. Ada Page of Cups. Ya, bakalan ada di sini kabar yang akan kamu dapatkan seperti undangan. Bakalan ada juga teman baru ya. Ada beberapa di antara kamu akan ketemu dengan seseorang juga ini ya, dimana seseorang ini udah lama nggak ketemu ya, ketemu lagi, semakin dekat lagi ya. Saya ngerasa di sini makin ke ujung minggu ini ya, kamu akan ngerasa lebih plong nih, suasana hati kamu akan lebih plong, terkhusus kamu yang menyempatkan waktu untuk jalan-jalan ya. Ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aqua,
untuk aku karirnya ya. Ada Page of Pentacles, the Hierophant, Justice, wah Justice lagi nih, Six of Wands, ya, Two of Swords, Five of Swords, Ten of Pentacles, dan yang terakhir ada Seven of Cups ya. Tapi ini saya tutup aja di sini, nggak tahu kenapa saya ambil aja gitu. Terlalu banyak nanti kartu di sini. Oke, ada Queen of Pentacles at the bottom of the deck-nya, dan juga ada the Tower. Iya. Oke, ada kebimbangan, rasa khawatir. Ya lagi mumet ini pikirannya, nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Jadi kalau kamu di sini diharuskan untuk memilih suatu kondisi, situasi, atau kamu memilih suatu pekerjaan nih. Kamu diharuskan membuat keputusan apakah kamu akan keluar dari suatu pekerjaan atau memilih pekerjaan A, B gitu ya. Sebaiknya di minggu ini diurungkan dulu. Ya kalau kamu ragu, jangan memaksakan diri, jangan membuat keputusan berdasarkan situasi emosional. Ya kalau kamu nggak siap, lebih bagus ditunda dulu gitu ya, minta pencerahan dulu. Ini dari orang-orang di sekitar kamu ya, dari atasan kamu, dari orang tua, dari pendeta atau ulama ya, minta bantuan nih, minta solusi atau pencerahan ya, kira-kira jalan mana yang terbaik, atau pilihan mana yang terbaik untuk aku ambil ya. Ada Six of Wands ya, saya ngelihat di sini kamu nggak bisa bergerak sendiri gitu ya di minggu ini ya. Senantiasa orang-orang di sekitar kamu ini adalah force, seperti force tadi ya, tekanan. Jadi ada itu yang menekan, mau menyudutkan atau menjatuhkan ya, atau menumpahkan. Tapi ada juga ini tekanan ini ingin melawan arus ya. Jadi ada tekanan ini pengen menumpahkan, tapi ada tekanan lagi dari sebelah sana nih untuk menyeimbangkan tekanan yang datang gitu. Jadi ada lawan, ada temen gitu ya. Ya. Ada lagi di sini Page of Pentacles ya. Ya, artinya di sini saya ngelihat kamu adalah sosok yang educated, yang selalu ingin belajar, berkembang ya, menjadi lebih baik lagi. Ya, suka dengan tantangan, senang dengan adanya kemungkinan-kemungkinan. Ya, ibarat di dalam peperangan gitu ya. Nah, kalau orang udah berada di dalam peperangan ini siap tempur, siap mati gitu ya. Kalau nggak menang, mati. Ya, jadi udah terima dengan konsekuensinya. Nah, saya ngelihat di sini, walaupun kamu tahu kondisi kamu di sini ibarat siap untuk tempur, siap terima resikonya, ya ada di sini semacam semangat dari dalam gitu ya. Semangat ini artinya aku harus menang gitu, aku harus bisa sukses. Ya, bukan berarti kamu terus mengacaukan hidupku, terus ingin menjatuhkan aku, lantas aku mengikuti arusmu. Oh tidak. Aku akan membuat perlawanan, ibarat semacam itu ya, tapi dengan cara-cara yang cerdik di sini gitu ya. Ya, lewat professional or smart way gitu ya, dengan cara-cara yang profesional, yang smart. Juga ada di sini professional player gitu, pandai nih gitu, seperti main catur gitu ya, harus licik kan gitu ya. Kalau mau sukses kan harus licik, mau dapat jabatan ya, apalagi kalau politikus contohnya ya. Kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri ya, kalau dealing dengan orang yang player, kadang-kadang kita juga harus ikuti permainannya gitu ya. Nah semacam itu di sini nih yang saya rasakan ya. Ya, cuman jangan sampai kamu terjerumus jauh ke dalam permainan tadi sehingga nilai atau integritas kamu di sini hilang gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu, nilai atau integritas ini sudah sempat tercoreng sebelumnya sehingga membuat kamu berada pada situasi yang seperti ini, kacau, konflik gitu ya. Ya, ada justice. Tapi setiap orang kan pasti melakukan kesalahan, dan dari kesalahan lah dia belajar untuk lebih dekat lagi sama Allah, Tuhan pencipta semesta. Nah, makanya ada dikatakan pertobatan, menjadi lebih baik lagi, berevolusi lagi ya, menjadi lebih bijaksana, lebih objektif ya, belajar untuk lebih terbuka, lebih jujur terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Ya, intinya adalah ketika kita sudah mampu mengakui kekurangan kita dan meyakinkan diri kita bahwa setiap orang memiliki kekurangan masing-masing atau kesalahan masing-masing. Ya, bukan berarti karena aku pernah salah atau aku memiliki kekurangan, lantas kamu jadi ikut-ikutan untuk ngejudge diri kamu gitu. Nah, justru disitulah kamu seharusnya membangkitkan diri kamu. Ya, aku mungkin ada kesalahan atau mungkin aku ada sikap yang kurang baik terhadap orang sekitar, makanya orang sekitar responnya nggak bagus sama aku. Tapi aku adalah manusia yang belajar. Setiap orang belajar ya kan. Ya, dan seharusnya lah setiap orang diberi kesempatan menjadi lebih baik. Demikian juga diri kamu terhadap diri kamu sendiri ya. Berikan keyakinan pada diri kamu
ya kepercayaan, ya juga semangat untuk dirimu bahwa oke, mungkin aku kurang di sini, dari segi fisik aku kurang ya. Kalau berkomunikasi aku kurang lancar, sehingga itu membuat aku jadi kurang percaya diri ketika berbicara sama orang lain. Aku kurang percaya diri ini untuk mengemukakan pendapatku karena aku kurang banyak pengalaman. Nah, kalau sudah ada kesadaran dari sana nih, artinya belajarlah kan gitu. Berevolusi lah, upgrade lah, supaya lebih percaya diri lagi. Jangan ikut-ikutan ngejudge diri sendiri seperti orang-orang sekitar kamu yang ngejudge kamu. Ya, justru di sana kamu harus ada untuk diri kamu sebagai self defense. Kalau bukan kamu yang bela diri kamu sendiri, siapa yang bela lagi? Kan gitu. It's fine, just say, afirmasikan di dalam diri kamu, aku nggak sempurna emang, tapi aku belajar untuk menjadi lebih baik. Dan aku percaya, bukan cuma saat aku aja yang memiliki kekurangan. Setiap orang pasti memiliki kekurangannya, tapi setiap orang juga pasti memiliki kelebihannya yang mungkin saja tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, ya, setiap individu yang memiliki kekurangan-kelebihan ini berada di satu tim. Ya, saling melengkapi. Gitu. Cuman komunikasi itu yang perlu di sana. Sikap, cara nge-treat diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Ya, orang-orang di sekitar akan nge-treat kita sebagaimana kita nge-treat mereka. Terkadang kita juga harus belajar untuk memahami situasi itu ya. Kadang kita, ya banyak banget nih yang gak suka sama aku. Mereka pengen menjatuhkan aku. Nah, kembali lagi ke diri kita sendiri. Ya, bisa jadi ada beberapa bagian diri kita yang memang harus diperbaiki. Ya, oke, ada The Death, Five of Swords lagi di sini, dan juga Ten of Pentacles. Ya, satu-satunya yang menjadi support atau imun sistem kamu di minggu ini adalah keluarga. Ya, yang menyokong kamu ya dari segi materi ataupun dari segi moral. Walaupun ada konflik ya, tapi tetap keluarga lah yang ada di sana. Yang memberikan kamu semangat. Ya, ada juga beberapa di antara kamu nih konfliknya malah di dalam internal keluarga kamu sendiri. Kamu dengan orang tua, dengan sanak saudara gitu ya. Jadi ini sebenarnya hukum alam itu seperti tabur tuai gitu ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kenapa muncul selalu konflik gitu ya? Oke, let's say you don't make mistake. Kamu nggak membuat kesalahan ya. Tapi mungkin ada di sana semacam panggilan atau kamu diharapkan oleh Tuhan menjadi role model di tengah-tengah konflik ini gitu ya. Tetaplah bersikap yang damai, yang tenang, tidak terpancing emosi ya, tetap memiliki integritas dan nilai. Kalaupun ada kesalahan sebelumnya, diperbaiki. Dan dengan sendirinya ini secara pelan-pelan ya, ketika sikap kamu atau cara kamu nge-treat orang lain, cara kamu berpikir itu berubah, dengan pelan-pelan nih orang-orang di sekitar juga akan meredam, berubah gitu. Jadi yang tadinya ada ombak goncangan ya, nah kalau kamu tenang aja nih gitu ya, di tengah-tengah air ini ya, ini kan udah goncang gitu, ada tekanan dari bawah nih gitu ya, saling bukan dari bawah, ini tadi tekanan ya dari sebelah sana dan dari sini. Nah, kamu posisinya di sini, ada yang tekan-tekan kamu tekan-tekan lagi. Nah, ini semakin goncang kan gitu. Coba kamu diam aja, ini goncang terus goncang, lama-lama dia capek kan, capek, terakhir dia capek, dia diam. Nah, seperti itulah kita merespon orang-orang yang dealing dengan kita, yang sering mencemooh, yang ngejudge, atau yang ingin menjatuhkan kamu, ya, yang pengen terus cari-cari masalah. Biasanya itu adalah orang-orang yang pengen cari perhatian gitu ya. Kalau kamu diam, kamu cuek kan, dia capek sendirian gitu ya. Oke. Demikian untuk aku, ini panjang banget ini ya. Semoga nggak membuat aku jadi bosan. Semoga ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu. Ada nih temen yang isi kolom kemarin, gimana supaya kita semakin percaya diri gitu ya. Nah, kebetulan nampak nih di sini. Semoga ini membantu. Tetap bersemangat untuk teman-teman aku. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Ya, semoga kalian berbahagia. Goodbye.